Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asifa Nurzia Al-Bait, NPM 1910-6310-857 dari kelas 4B, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil pembuatan makalah yang berjudul Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Audio dalam materi menulis esai siswa kelas 12 di SMAN 1 Ciasem. Untuk memenuhi tugas pembelajaran menulis, dosen pengampu Ibu Sutri SPD MPD. Pembuatan makalah ini dilatar belakangi karena proses belajar yang sangat kompleks. Proses belajar ini terjadi akibat adanya interaksi manusia dengan lingkungan. Namun, sejak beredarnya virus corona pada akhir bulan Desember 2019 dan kemudian pemerintah menetapkan kebijakan pelajar dan mahasiswa untuk belajar di rumah demi mencegah penyebaran virus corona, Indonesia yang sebelumnya jarang memakai sistem pembelajaran online akhirnya mulai membiasakan diri. Awal adanya pembelajaran jarak jauh ini memang mengakibatkan terjadinya kultur shock. Masih banyak pendidik yang kebingungan harus menggunakan metode atau media apa yang tepat diberikan kepada pelajar agar nantinya mereka paham materi meskipun pemberiannya tidak diberikan secara langsung. Beberapa keluhan bukan hanya terdengar dari seorang pendidik, tapi juga pelajar. Banyak hal yang mereka keluhkan, diantaranya ada kendala sinyal, kekurangan kuota belajar, lingkungan yang kurang mendukung, dan lain sebagainya, membuat para pendidik akhirnya harus berpikir keras bagaimana mengeluarkan inovasi pembelajaran yang dapat mengurangi keluhan-keluhan pelajar tersebut. Pada materi pembelajaran esai yang disuguhkan bukan hanya menulis berdasarkan imajinasi tentunya, melainkan membangkitkan opini, ide, dan gagasan dari seorang penulis. Untuk memahami materi ini memerlukan pemahaman yang mendalam, karena kebanyakan siswa mulanya mengetahui esai adalah soal-soal yang diberikan ketika ujian atau ketika ulangan. Nah, padahal esai ini memiliki arti yang lebih luas daripada itu. Meskipun esai ditulis secara tidak utuh, artinya hanya fokus pada objek tertentu saja. Tapi syarat-syarat penulisan esai ini harus disampaikan secara utuh, mulai dari pendahuluan, pengembangan, sampai pengakhiran. Untuk itu, guna mengetahui apakah media yang digunakan oleh guru sudah dapat membuat siswa mampu menciptakan karya esai berdasarkan struktur dan unsur kebahasaannya, perlu adanya pembahasan untuk mengetahui apakah penggunaan media dalam materi menulis esai ini sudah tepat digunakan untuk menunjang isi materi dan memberikan banyak sumbangan pada hasil belajar atau belum. Adapun isi dari makalah ini termuat menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pembahasan, dan yang terakhir ada simpulan. Sebelum masuk ke isi laporan, sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu mengenai isi dari landasan teori, sedikitnya mengenai media audio. Media audio menurut Sadiman adalah media untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk lambang-lambang auditif, baik verbal maupun nonverbal. Dan audio ini mengandung pesan dalam bentuk auditif yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga terjadi proses belajar mengajar. Adapun fungsi dari media audio, yang pertama adalah pemusatan perhatian dan pertahanan perhatian, mengikuti pengarahan, melatih daya analisis, menentukan arti dan konteks, memilih informasi dan gagasan, serta merangkum, mengingat kembali, dan menggali informasi. Dalam media audio ini perlu memusatkan perhatian lebih, karena yang didengar hanya suara. Bedanya dengan media audio visual, kita bisa melihat visual, sedangkan dalam media audio ini kita harus memusatkan perhatian agar
materi yang disampaikan bisa dipahami secara menyeluruh. Inilah sebabnya kenapa media audio ini disebut sebagai melatih daya analisis. Selanjutnya, pengertian dari esai. Esai diambil dari bahasa Perancis yang artinya mencoba atau berusaha. Menurut Dalman, esai adalah suatu tulisan yang menggambarkan opini penulis tentang subjek tertentu yang dicoba untuk dinilainya. Pengertian tersebut mengarah pada isi bahasan esai, yang mana esai membahas tentang suatu subjek atau masalah. Lain halnya dengan Wijayanti yang menghimpun pendapat dari guru dan siswa tentang esai. Pendapat siswa dan guru mengenai esai memiliki kesamaan. Pertama, esai adalah karangan atau bentuk tulisan. Artinya, esai ini memiliki lebih dari satu paragraf. Kedua, esai bertutur tentang kejadian yang diketahui atau dipahami tentang sesuatu yang terjadi di masyarakat atau di lingkungan sekitar. Dengan demikian, esai harus mengandung fakta atau pengalaman penulis. Ketiga, esai berisi pendapat atau pandangan penulis tentang hal yang dibicarakan. Artinya, esai ini harus memuat argumentasi dan bersifat subjektif. Selanjutnya, struktur esai. Sama seperti karangan lain, seperti prosa, pantun, cerpen, esai juga memiliki struktur. Struktur esai yang baik dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pendahuluan, kedua ada isi, dan yang ketiga ada penutup. Beberapa ahli juga berpendapat yang sama tentang struktur esai. Mereka juga membaginya ke dalam 3 bagian yang terdiri dari paragraf pendahuluan yang diakhiri dengan kalimat tesis, paragraf isi, dan paragraf penutup. Pada bagian pendahuluan biasanya berisi pernyataan umum tentang topik yang akan dibahas. Selain itu juga berisi latar belakang topik. Paragraf isi berisi uraian pernyataan yang disampaikan pada paragraf pendahuluan. Terakhir ada paragraf penutup. Biasanya berisi tentang simpulan atau ringkasan dari hal-hal penting yang telah dikemukakan di paragraf isi. Selanjutnya masuk ke isi laporan. Pertama, topik yang dibahas berkenaan dengan judul makalah, yaitu penggunaan media pembelajaran berbasis audio dalam materi menulis esai kelas 12 di SMAN 1 Ciasem. Pembahasan makalah ini dilatar belakangi oleh berbagai keluhan atas kesulitan siswa dalam menangkap isi materi pelajaran. Dengan demikian, topik ini diambil guna mengetahui keefektifan media pembelajaran di sekolah SMAN 1 Ciasem, tepatnya dalam sajian materi menulis esai kelas 12. Apakah media yang digunakan oleh guru sudah mampu membuat siswa memahami isi materi dengan baik atau efektif? Kemudian, narasumber dalam proses wawancara ini yaitu siswa kelas 12 di SMAN 1 Ciasem. Masing-masing terbagi menjadi 2 bagian. Siswa yang hanya diwawancara berjumlah 11 orang, sedangkan siswa yang mengumpulkan hasil tugas menulis esai sebagai bahan evaluasi berjumlah 2 orang. 11 siswa ini berasal dari kelas yang berbeda, baik dari kelas IPA maupun IPS. Dan siswa yang berhasil diwawancarai diantaranya bernama Sekar Larasati, Dean Arya Fatah, Zahwa Fajriyah, Sawaludin, Surga Sabrila, Mahesa Akbar Wigroho, Giza Zaskia Nadelin, Ika Ramadhani, Wulan Dwi Ramadhani, Maulidiani Pramono Putri, dan Kori Andani. 2 siswa bernama Maulidiani Pramono Putri dan Kori Andani terdaftar menjadi siswa yang mengirimkan esai hasil tugas menulisnya sebagai bahan evaluasi media pembelajaran. Tempat dan waktu pelaksanaan wawancara ini dilaksanakan melalui Google Formulir. Tempat wawancara ini dipilih berdasarkan hasil pertimbangan kondisi dan situasi terkini daerah setempat.
Siswa dapat mengakses formulir di tempat masing-masing guna mencegah penyebaran virus corona. Selain itu, pemilihan tempat juga dipilih berdasarkan hasil pantauan, di mana sudah hampir 1 tahun sekolah SMA N1 Ciasem tidak mengadakan proses belajar mengajar secara luring. Hal ini disebabkan karena beberapa pegawainya positif corona. Kepala Sekolah SMA N1 Ciasem telah memberikan imbauan kepada siswa dan pendidik untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sekolah, termasuk mewanti-wanti siswa SMA N1 Ciasem agar tidak sering berpergian keluar. Waktu yang digunakan untuk pengisian Google Formulir dimulai sejak tanggal 14 Maret 2021 hingga tanggal 17 Maret 2021. Sementara waktu yang digunakan untuk menyusun makalah laporan hasil observasi atau wawancara dimulai sejak diberikannya tugas pada pekan pertama hingga pekan kelima. Selanjutnya, di dalam rumusan masalah terbagi menjadi 3. Yang pertama, bagaimana prosedur pengembangan media. Yang kedua, apa kebutuhan siswa selama pembelajaran daring. Dan yang ketiga, apa media pembelajaran yang tepat digunakan dalam menjelaskan materi menulis esai. Namun, pertama saya akan memaparkan terlebih dahulu mengenai prosedur pengembangan media. Media yang dikembangkan oleh guru SMA N1 Ciasem dalam menjelaskan materi menulis esai pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 adalah media audio. Menurut Sujana dan Rifai, media audio untuk pengajaran adalah bahan yang mengandung pesan dalam bentuk auditif yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga terjadi proses belajar mengajar. Sebelum memulai pembelajaran, guru menyiapkan materi menulis esai terlebih dahulu. Materi yang disajikan mencangkup pada pengertian esai, sistematika penulisan esai, dan unsur kebahasaan. Rekaman audio tersebut dimulai dari salam pembuka, paparan tujuan pembelajaran, penjelasan materi, hingga penutup. Selanjutnya, setelah melakukan rekaman, kemudian guru mengirimkan rekaman tersebut ke dalam Google Drive yang bisa diakses oleh seluruh siswa SMA N1 Ciasem kelas 12. Dan setelah siswa dibiarkan untuk mendengarkan paparan materi tersebut, selanjutnya guru membuka pertanyaan bagi siswa yang belum paham, kemudian memberikan tugas sebagai bahan evaluasi. Apakah siswa tersebut sudah mampu memahami materi dengan baik atau belum? Tugas yang diberikan oleh guru berupa esai dengan tema bencana alam atau COVID-19. Siswa dibiarkan memilih tema yang paling sesuai dengan keinginan di antara 2 tema tersebut. Pengumpulan tugas diberi waktu 2 pekan. Tugas dikumpulkan dalam bentuk dokumen dengan spasi 1,5, jenis font Times New Roman, ukuran huruf 12, dan tugas dikumpulkan di Google Classroom. Adapun 2 esai yang sudah berhasil dikerjakan akan saya simpan di lampiran sebagai bahan evaluasi penggunaan media pembelajaran. Selanjutnya, setelah prosedur pengembangan media, saya akan membahas mengenai kebutuhan siswa selama pembelajaran daring. Kemampuan siswa dalam memahami materi sangat terganggu ketika berada pada suasana tidak kondusif. Hal ini menyebabkan sebagian siswa kurang bisa menangkap isi materi dengan benar. Siswa menjadi kesulitan mengabaikan gangguan visual ketika sedang menyimak paparan dari gurunya dan menjadi tanda-tanda adanya kemampuan perspektif visual yang kurang baik, di mana pada saat siswa sedang mendengarkan audio selalu ada saja hal-hal yang mengganggu pandangannya sehingga membuat siswa tidak bisa fokus mendengarkan paparan materi dengan baik. Selain itu, gangguan visual juga menyebabkan siswa tidak fokus
Belum lagi suara-suara yang timbul dari lingkungan sekitar, seperti ada siswa yang memiliki adik, kemudian menangis, ada siswa yang rumahnya dekat jalan raya, kemudian terdengar suara mobil dan motor yang sangat bising. Itu menyebabkan siswa menjadi tidak fokus, apalagi ketika menyimak materi menggunakan media audio yang pada dasarnya harus mengandalkan pendengaran dan pikiran yang fokus. Pikiran yang fokus dan lingkungan yang mendukung dapat menjadi faktor keberhasilan dalam menyimak. Sedangkan untuk fokus dan memperhatikan pendengaran tersebut, siswa kesulitan karena adanya gangguan visual. Berdasarkan analisis kendala yang dihadapi siswa, lingkungan menjadi faktor utama yang membuat siswa kurang bisa memahami materi. Siswa membutuhkan media pembelajaran yang mampu memberikan perhatian terhadap kondisi lingkungan tempat tinggal. Kendala lainnya yang berkaitan dengan kuota dan sinyal tidak termasuk dalam pembahasan, meskipun kuota dan sinyal menjadi kendala dalam pembelajaran daring. Tetapi guru sudah memberikan perhatian mengenai hal tersebut, sebab pada media audio yang diberikan guru disematkan di Google Drive. Kita tahu bahwa Google Drive masuk ke jangkauan kuota belajar, bukan kuota utama. Pemerintah sudah memberikan bantuan kuota belajar yang jauh lebih besar daripada kuota utama. Jadi bisa disimpulkan bahwa kebutuhan siswa adalah penggunaan media pembelajaran yang tepat yang dapat memahami keadaan semua siswa di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Sebab hakikatnya belajar di rumah tidak sama seperti belajar di sekolah yang sifatnya hanya fokus pada pembelajaran saja tanpa adanya gangguan lingkungan. Pembahasan selanjutnya mengenai apa media pembelajaran yang tepat digunakan dalam menjelaskan materi menulis esai. Alasan pokok yang menjadi dasar pertimbangan pemilihan media berdasarkan pada tujuan adanya konsep pembelajaran yang harus berdasarkan pada totalitas dalam mencapai keberhasilan pembelajaran serta melihat kendala yang dihadapi oleh siswa. Menentukan media yang cocok digunakan dalam pembelajaran biasanya disesuaikan dengan tujuan, strategi, waktu yang tersedia, dan fasilitas yang mendukung lainnya. Dalam hal ini, tujuan media adalah sebagai alat peraga, di mana guru memaparkan materi berdasarkan pada media yang dipilih. Pemilihan media berdasarkan pada tujuan pembelajaran. Siswa harus memahami materi dan media menjadi bahan peningkatan motivasi belajar siswa, sehingga dipertimbangkan kembali melalui hasil observasi formulir. Siswa cenderung memiliki gaya belajar visual dan keinginan siswa menggunakan media pembelajaran berbasis audiovisual yang dirasa mampu untuk menunjang kebutuhan pemahamannya. Media pembelajaran ini dipertimbangkan pada dasar tujuan, materi yang digunakan, karakteristik siswa, gaya belajar siswa, teori yang mendukung, dan kondisi lingkungan yang mendukung. Pertama, dalam menentukan tujuan dapat menjadi patokan. Jika tujuan dalam pembelajaran adalah untuk membuat siswa paham, dengan diiringi materi untuk menentukan kedalaman pemahaman siswa, maka media apa yang cocok dipilih berdasarkan dua hal tersebut. Untuk memilih media pembelajaran juga diperlukan mengetahui karakteristik pembelajaran siswa yang akan menjadi dasar pertimbangan apakah siswa akan merasa nyaman belajar menggunakan media yang dipilih atau tidak. Media pembelajaran harus dapat menunjang kondisi psikologis siswa, gaya belajar siswa yang berdasarkan pada teori hasil riset, dan lain-lain, di mana siswa mengeluhkan sering terjadinya kendala sinyal dan kondisi lingkungan yang tidak kondusif menyebabkan materi kurang bisa dipahami dengan baik. Maka dicetuskanlah pengembangan media ini agar menjadi solusi atas kendala-kendala siswa yang kerap terjadi dan tidak bisa dihindari. Siswa menginginkan media pembelajaran berbasis audiovisual, karena dengan media audiovisual, siswa dapat melihat gerak-gerak yang terjadi dan pendengaran
yang bisa didengar. Tidak hanya mendengarkan saja, tetapi siswa juga mampu melihat visual, karena memang berdasarkan hasil wawancara, siswa cenderung memiliki gaya belajar visual. Ya, meskipun ada beberapa siswa yang sudah merasa nyaman menggunakan media audio, tapi 85% lainnya cenderung menggunakan media audio visual. Ketika siswa diberikan materi menggunakan media audio, kebanyakan dari mereka tidak mampu memahami materi dengan baik. Akibatnya, ketika mengerjakan materi esai, ketika mengerjakan tugas tersebut, siswa jadi sering bertanya-tanya kepada guru, kepada kakak kelasnya, dan mengeluhkan bahwa mereka kurang mengerti penjelasan yang diberikan oleh gurunya menggunakan media audio. Jadi, dalam hal ini, media pembelajaran yang dirasa tepat digunakan untuk menjelaskan materi menulis esai, yang umumnya siswa hanya tahu esai itu sebagai soal-soal ujian, ini lebih tepat menggunakan media audio visual. Bagian ketiga, bab kesimpulan. Perkembangan teknologi dan informasi meningkat dengan cepat. Inovasi dalam pembelajaran berkembang untuk memudahkan proses pembelajaran. Guru dituntut untuk tidak gagap terhadap perkembangan teknologi dan mampu memilih media pembelajaran yang tepat dan menarik. Melihat kelebihannya, penggunaan media audio memang banyak kelebihan. Beberapa kelebihan dari penggunaan media audio diantaranya penyampaian informasi yang relatif cepat, biaya yang murah, dan pengembangan imajinasi siswa. Namun, di balik kelebihan tersebut, ada kendala yang dihadapi oleh siswa. Salah satunya adalah masalah lingkungan yang membuat perhatian siswa terhadap materi menjadi melemah. Fokus siswa tidak sebatas pada audio yang sedang didengarkan saja. Siswa butuh gerak atau visual yang mampu menunjang masalah yang dihadapinya. Dewasa ini, siswa cenderung menyukai media audio visual sebagai media pembelajaran yang mudah dipahami. Untuk menciptakan inovasi, tak sedikit guru memberikan materi lewat audio visual dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang membuat video lebih menarik. Media pembelajaran dipilih untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembelajaran, serta menimbang sejauh mana keefektifan media tersebut. Usai melalui beberapa tahapan, ternyata media audio kurang tepat dikembangkan dalam pemberian materi esai yang notabene siswa hanya mengetahui esai sebatas soal-soal ujian saja. Dari penilaian kedua esai tersebut, Corey cenderung mengarahkan esai pada artikel sehingga kurangnya argumentasi pribadi. Struktur esai sudah cukup baik, hanya bagian penutup kurang menonjol. Bagian unsur kebahasaan, Corey belum mampu membedakan preposisi, sementara Maulidiani sudah cukup mampu membedakan preposisi. Struktur esai sudah baik, dan argumentasi pribadi juga sudah cukup menonjol. Sekian paparan makalah dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.